sebar ajaran Tuhan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari semua nabi-nabi. Salawat salam selalu terlimpahkan atas junjungan Nabi akhir zaman, bawa umat ke jalan yang terang lewat sabda dan firman. Kau sebar ajaran Tuhan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari semua nabi-nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Wahai matahari, ampunilah dosa-dosa kami, dan anugerahkanlah kepada kami pemberianmu, kekekalan dan kesuburan. Rahmat-rahmatmu. Sesungguhnya kita tidak menyembah selain Engkau. Aku akan melimpahkan surat ini kepada ratu itu, dan dia dalam keadaan seperti itu. Hah? Dari siapa surat ini? Apa isi surat itu? Surat ini dari raja yang bernama Sulaiman. Siapa Sulaiman itu? Aku akan mendekati mereka lebih dekat lagi. Kumpulkan para pembesar dan pemimpin-pemimpin untuk hadir di istanaku sekarang juga. Baik, Tuan Putri. Wah, betapa indahnya singgasana ini. Aku mengumpulkan kalian karena ada hal yang penting. Baiklah, Tuan Putri. Perkara penting apakah yang membuat Tuan Putri memanggil kami tergesa-gesa? Telah datang kepadaku sepucuk surat dari Raja Sulaiman. Betul, Raja Sulaiman. Dan aku akan memusyawarahkan hal ini kepada kalian. Apa yang harus kita lakukan menanggapi surat ini? Dia menyuruh dalam suratnya agar kalian menghadap kepadanya dan berserah diri dengannya. Dan surat ini berisi perkataan yang sangat singkat dan jelas. Ah, benar. Bismillahirrahmanirrahim.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai pembesar-pembesar, telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang besar dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan. Tidak, aku tidak ingin hal itu dari kalian. Wah, nampaknya Ratu Balkis lebih bijaksana dari pembesar-pembesar itu. Dan surat Nabi Sulaiman telah mempengaruhi pikirannya daripada melakukan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkata dia Ratu Balkis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di dalam majelis ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan karena Ratu Balkis sangat cerdik dan pandai, ia berpikir untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin saja ia tamak kepada hartanya. Kemudian dia memutuskan untuk mengirimkan kepadanya sebuah hadiah supaya yang membawa hadiah tersebut menyelidiki kekuatan dan keadaan kerajaan Sulaiman. Wahai kaumku, aku berpendapat sebaiknya kita mengirimkan kepadanya hadiah agar utusan kita melihat kekuatan dan keadaan mereka. Dan ketika pulang, mereka akan memberitahu kita bagaimana menghadapinya. Hadiah ini akan membuat marah Sulaiman. Ide yang bagus. Iya, ide yang bagus. Ini hadiah yang istimewa. Betul, ini hadiah yang sangat berharga. Ya, benar. Pasti Nabi Sulaiman akan senang mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Perjalanannya sangat panjang. Ini perintah Sri Baginda. Benar, ini semua yang telah terjadi. Sulaiman berkata, wahai Panglima, kumpulkan seluruh tentara dengan segala kekuatannya. Siap, Tuanku. Siap, Tuanku. Siap, Tuanku. Sesudah Sulaiman memeriksa tentaranya, dia memanggil utusan Ratu Balkis untuk menjamu mereka makan siang dengan meja yang sangat besar, terhidang di atasnya bermacam-macam makanan di atas piring emas. Lihat meja itu, memuat bermacam-macam makanan. Dan piring-piring itu terbuat dari emas. Wah, lihat, orang-orang yang melayani kita memakai pakaian yang bagus-bagus seperti pakaian raja-raja. Kita harus makan cepat. Sebentar lagi kita bertemu raja. Aku sudah selesai makan. Nah, kalau begitu, pemimpin kita yang akan menyerahkan hadiah ini kepada raja.
Aku juga sudah selesai makan. Ampun Baginda, hadiah ini diutus dari Ratu Balkis untuk Baginda. Mohon Baginda mau menerimanya. Nampaknya Raja tercengang. Dia melempar hadiah sambil marah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Sedang apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Raja menolak hadiah ratu kita. Sulaiman berkata, "Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Dia berkata bahwa dia akan mengutus bala tentara. Ratu Balkis tidak akan kuasa melawannya dan akan mengusir bangsanya dengan hina dina. Wahai Raja yang mulia, barangkali tuanku memberi kami kesempatan sehingga kami pulang dan menghadirkan ratu dengan damai tanpa harus menyulut api peperangan. Kita telah melihat keajaiban di kerajaan Sulaiman. Kita dianggap miskin dan lemah di mata mereka. Kita tidak akan mampu menghadapi mereka. Tuanku Putri lebih baik menghadap kepadanya. Apabila tidak, ia akan mengusir kita dari kerajaan ini dengan hina dina dan menjadi tawanan mereka. Keadaannya betul-betul gawat. Raja Sulaiman hanya memberi batas waktu yang pendek. Pergilah Tuanku Putri menghadap Raja Sulaiman. Aku akan pergi menemuinya. Akan aku tinggalkan kerajaan untuk sementara waktu. Dan bagi Panglima, agar meningkatkan penjagaan atas singgasana ini. Siap Tuan Putri. Dan kau, hai penjaga, siapkan perbekalan untuk perjalanan ke negeri Raja Sulaiman dengan cepat. Baik, Tuan Putri. Wahai Hudhud, Hadir, wahai Tuan Panglima. Nabi Sulaiman menanyakan tentang hal yang paling menakjubkan kerajaan Sabah. Singgasana ratu mereka itu adalah barang yang paling berharga di kerajaan tersebut. Penjaganya tentara-tentara yang kuat dan pemberani. Sulaiman berkata, "Wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kemari sebagai orang-orang yang berserah diri?" "Aku akan datang kepadamu dan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu yang mulia." Nampaknya Raja Sulaiman tidak tertarik dengan tawaran itu karena pertemuan ini bisa berlangsung lama. "Wahai tuanku, aku akan menghadirkannya di hadapanmu sebelum matamu berkedip." Maha suci Allah, singgasana Balkis telah hadir dalam sekejap. Sulaiman berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku dalam rangka mencobaku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya?
Dan barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Raja memerintahkanmu untuk memindahkan singgasana ini sebelum pemiliknya datang. Baik, tuanku. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana lilin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah lalin terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Ratu Saba dipersilahkan masuk. Salam sejahtera buatmu, wahai Raja. Aku telah berbuat lalim pada diriku sendiri, dan aku berserah diri bersamamu kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Sulaiman bertanya kepadamu, apakah singgasana ini adalah milikmu? Sepertinya iya. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Raja Sulaiman telah bergerak dari tempat duduknya sejak dari tadi. Dia beribadah dalam waktu yang lama. Tidak ada seorang pun yang dapat memasuki tempat ibadahnya, iya kan? Kita harus menyelesaikan bangunan ini. Kalau tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Akan tetapi, Nabi Sulaiman, dia tidak bergerak-gerak dari tempatnya sejak dari tadi. Diam, sudah diam. Jangan banyak bicara lagi. Nabi Sulaiman telah wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Oh, Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Dulu aku percaya bahwa kita mengetahui hal-hal yang gaib. Apabila kita mengetahui hal-hal yang gaib, pasti kita tidak akan berada dalam siksaan seperti selama ini. Kalau bukan karena rayap dan serangga yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman yang digunakan olehnya untuk sandaran, pastilah kita akan terus dalam siksaan ini. Betul, dia telah duduk bersandar pada tongkatnya sekian lamanya, dan dia sudah wafat. Kalau bukan karena serangga yang lemah ini, pasti kita tetap dalam siksaan. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, taulah para jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.